Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, Expected Return, akan menjelaskan tentang analisis industri dari industri telekomunikasi, terutama pada perusahaan XL Axiata. Kelompok kami ada Alicia Alawiyah, lalu ada saya Ledisa Fitri Sugiarto, dan juga ada Fidelia Rahayu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari XL Axiata. PT XL Axiata Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama XL adalah salah satu operator telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia. XL ini dulunya didirikan pada tanggal 8 Oktober 1996 dengan nama PT XL Komindo Pratama Tbk. Sebelum akhirnya mengganti namanya pada 23 Desember 2009. Saat perusahaan ini pertama kali berdiri, kepemilikannya masih berada dalam kuasa PT Graha Metropolitan Lestari, yang merupakan perusahaan dagang dan pelayanan umum. XL adalah perusahaan swasta pertama di Indonesia yang memberikan layanan telepon seluler. Pada 26 September 2013, XL mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi PT Axis Telekom Indonesia. Perusahaan ini mengambil alih 95% saham Saudi Telecom di Axis. Kedepannya nama Axis harus hilang. Oleh karena itu, XL merubah namanya menjadi XL Axiata. Selanjutnya, saya Fidelia Rahayu akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama dari lingkungan internal ada SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang nanti dari 4 faktor tersebut akan saya bagi keuangan, pelanggan, personal, pertumbuhan, dan pengembangan. Yang pertama itu kekuatan. Dari sisi keuangan, perusahaan itu memiliki komunikasi yang aktif pada seluruh investor untuk dapat meningkatkan loyalitas investor. Lalu, pada tahun 2012, perusahaan itu mengeluarkan layanan international roaming yang dapat digunakan di luar negeri. Lalu pada tahun 2018 dapat menjangkau 45 negara. Lalu yang kedua dari proses internal, perusahaan meluncurkan teknologi baru yang bernama Location Based Advertising yang dapat digunakan untuk mengetahui lokasi pelanggan dan lokasi tertentu. Lalu perekrutan secara internal itu karena karyawan internal memiliki sesuai karakter dan nilai budaya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan juga memberikan fasilitas program pensiun kepada seluruh pegawai. Dan pada saat pegawai terkena pemecatan secara sukarela, perusahaan akan memberikan jaminan uang pesangon dengan jumlah yang pantas. Yang kedua, dari sisi pertumbuhan dan pembelajaran. Perusahaan meningkatkan semua potensi pegawai melalui aktivitas pelatihan dan pengembangan. Pada tanggal 19 Maret 2014, PT XL Axiata telah mengakuisisi PT Axis Telekom Indonesia, sehingga kekuatan dan perluasan pasar PT XL Axiata semakin luas. Perusahaan, lalu yang keempat dari sisi pelanggan, perusahaan membuka pusat layanan call center. Lalu perusahaan juga melakukan berbagai kerjasama dengan mitra operator telekomunikasi luar negeri. Lalu dari sisi kelemahan, yang pertama dari keuangan, perusahaan memiliki aset yang tidak lancar yang lebih dominan dari aset yang tidak lancar yang lebih dominan dari aset lancar. Lalu perusahaan kurang mampu menekan beban operasional perusahaan. Yang kedua dari sisi pelanggan, paket yang diberikan oleh perusahaan itu dianggap masih mahal. Perusahaan juga memberikan paket murah tetapi tidak didukung dengan jaringan yang kuat. Yang ketiga dari interpersonal, sulit terjadinya rolling pegawai karena setiap pegawai itu hanya memiliki spesialisasi pada bidang tertentu. Karena itu juga kurangnya koordinasi secara menyeluruh.
Yang keempat, dari sisi pertumbuhan dan pengembangan. Fitur yang disediakan perusahaan itu belum memadai bagi pengguna. Misal itu sinyal masih minim jangkauan. Yang ketiga itu kesempatan, opportunities. Dari sisi keuangan, PT XL melakukan kontrak kerjasama pada berbagai perusahaan untuk melakukan jual beli menara. Dari sisi keuangan, Indonesia itu merupakan negara dengan penggunaan seluler terbanyak. Lalu dari sisi personal internal, teknologi akses nirkabel sudah masuk pada generasi 4G, di mana pengguna dapat mendapatkan layanan video, data, dan internal berbasis IP dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dari sisi pertumbuhan dan pembelajaran, perusahaan dapat dengan mudah mencari SDM dan dengan kompetensi sesuai kriteria yang dimiliki perusahaan. Perusahaan melakukan penyempurnaan tata kelola perusahaan khususnya pada pengambilan keputusan. Yang terakhir dari ancaman. Dari sisi keuangan, masih kurangnya kerjasama dengan provider luar negeri. Lalu, ancamannya itu juga dari kompetitor. Pada saat kompetitor melakukan promosi, sehingga memungkinkan konsumen untuk beralih ke produk kompetitor tersebut. Yang kedua, dari sisi pelanggan, munculnya jaringan data internet seperti Wi-Fi yang mungkin lebih cepat dan mudah digunakan konsumen. Beberapa bangunan memiliki ketebalan tertentu sehingga menghambat sinyal XL. Yang ketiga, dari proses internal, banyak operator baru yang menjadi pesaing perusahaan yang menawarkan nilai fitur dan layanan yang lebih tinggi dan lebih murah. Dari sisi pertumbuhan dan pembelajaran, industri telekomunikasi dituntut untuk selalu berubah, karena kemajuan dari industri telekomunikasi sendiri dan kemajuan teknologi dunia yang seharusnya XL selalu melakukan perubahan untuk memberikan kemajuan teknologi yang ada. Next. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal akan saya bagi jadi 4, ekonomi, sosial, teknologi, dan politikal. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi Indonesia pada tahun 2018 itu tumbuh 5,17% lebih tinggi dari 2017. Laju inflasi juga mengalami peningkatan menjadi 3,13%. Lalu pada sepanjang semester pertama 2018, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah sebesar 13.746.000. Dan angka tersebut lebih tinggi dari tahun lalu. Lalu dari sisi sosial, yang pertama itu jumlah penduduk Indonesia pada 2018 itu mencapai 265 juta jiwa, yang lebih tinggi dari 2017. Teledensitas pelanggan seluler yang mencapai lebih dari 140% pada tahun 2017. Yang ketiga dari teknologikal, tren teknologi yang semakin maju sehingga pemerintah telah mengeluarkan izin 5G, maka industri telekomunikasi semakin berkembang pesat. Lalu yang terakhir dari sisi politikal, perubahan kekuasaan pemerintah, lalu perubahan peraturan mengenai tarif, yang pemerintah menetapkan penurunan tarif komunikasi seluler, lalu perubahan bandwidth, atau pemerintah mengatur penggunaan bandwidth frekuensi secara terbatas, perubahan izin penyelenggara jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis persaingan industri. Untuk analisis persaingan industri ini menggunakan the 5 force model. Untuk yang pertama, ada suppliers. Jadi, untuk di industri telekomunikasi ini, banyak vendor-vendor atau telekomunikasi yang menawarkan produk yang menyebabkan operator telekomunikasi bisa dengan mudah memilih peralatan yang akan dipakai. Tetapi dalam melakukan perpindahan satu merek ke merek yang lainnya membutuhkan biaya yang banyak. Maka untuk itu, supplier power ini termasuk memiliki serangan yang sedang. Untuk yang kedua, ada buyers.
untuk pelanggan memiliki kebutuhan dengan kualitas yang tinggi agar dapat mengakses informasi dengan baik, tetapi pelanggan juga ingin mengeluarkan uang yang sedikit. Selain itu, perusahaan telekomunikasi di Indonesia sering melakukan peran harga. Hal ini menunjukkan adanya sensitivitas harga yang tinggi, sehingga serangan dari buyer power ini termasuk tinggi. Lalu untuk yang ketiga ada substitute product. Lalu untuk produk substitusi dari telekomunikasi sendiri ada PSTN dan VoIP. Untuk menggunakan VoIP masih memerlukan koneksi jaringan telekomunikasi sehingga ancamannya termasuk rendah. Untuk PSTN, VoIP ini tidak bisa melayani secara mobile, sehingga serangan dari trade-off substitute ini termasuk rendah. Selain itu ada barang-barang lain, substitusi yang lain seperti Wi-Fi atau mini Wi-Fi. Untuk Wi-Fi sendiri memiliki kelemahan seperti tidak praktis karena tidak bisa dibawa kemana-mana. Lalu untuk yang keempat ada potensial new entrants. Dengan adanya pendatang baru, maka akan mengakibatkan pertumbuhan relatif konstan dan lambat serta mengakibatkan peningkatan kapasitas produksi. Lalu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti skala ekonomi yang besar pada industri telekomunikasi, sehingga pendatang baru yang kapasitasnya kurang optimal akan mengalami cost disadvantage. Lalu untuk kebutuhan modal agar perusahaan bisa masuk ke industri ini termasuk tinggi, sehingga potensi serangan dari pendatang baru termasuk rendah. Lalu untuk yang terakhir, yaitu industri kompetitor, di industri telekomunikasi ini memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Hal ini mempermudah perusahaan di industri telekomunikasi untuk menentukan harga dan membagi persaingan antar perusahaan. Untuk struktur pasar industri telekomunikasi ini termasuk pasar oligopoli, yang memiliki beberapa perusahaan besar dan terjadi persaingan harga antar perusahaan dan persaingan layanan yang diberikan juga sangat ketat. Lalu untuk tingkat pertumbuhannya pada industri ini berada pada tahap yang stagnan karena antar perusahaan itu berusaha untuk mengambil market share dengan cara persaingan harga yang tajam. Lalu industri telekomunikasi sendiri ini memiliki switching cost yang rendah karena pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen termasuk sedikit. Lalu untuk diferensiasi produk pada industri ini cukup tinggi karena perusahaan menawarkan paket data yang berbeda-beda. Next. Lalu selanjutnya ada analisis product life cycle. Nah, untuk SL Axiata sendiri, kami memiliki data bahwa total asetnya sebesar 57 miliar 614 juta, dengan total liabilities-nya sebesar 39 miliar 271 juta, sehingga bisa didapatkan bahwa book value of equity-nya sebesar 18 miliar 343 juta. Apabila dibagi dengan jumlah saham yang beredar, maka ditemukan bahwa book value per share-nya sebesar 1.716,23 dengan harga saham pada tahun 2018 yaitu sebesar 3.410 dengan PBV sebesar 1,98. Untuk tahun 2019, book value of equity-nya sebesar 19 miliar 121 juta dengan book value per share-nya sebesar 1.789, tidak beda jauh dengan tahun 2018. Dengan harga saham sebesar 3.150, sehingga ditemukan bahwa PBV-nya sebesar 1,76. Lalu untuk produk life cycle sendiri memiliki 4 fase, yaitu fase pengenalan, pertumbuhan, dewasa, dan menjadi usang. Namun pada industri telekomunikasi ini kami menyimpulkan bahwa berada pada fase pertumbuhan atau growth untuk perusahaan XL Axiata ini. Hal ini dikarenakan harga saham pada tahun 2018 dan 2019 lebih besar daripada nilai bukunya, dan dilihat dari perhitungan PBV tahun 2018 dan tahun 2019, ini menunjukkan bahwa harga saham itu memang lebih besar daripada nilai bukunya. Next. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar.
Karakteristik pasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar konsumen dan pasar industri. Perusahaan SL Axiata ini berada pada karakteristik pasar konsumen, karena perusahaan menjual produknya langsung kepada end user, dan produk SL Axiata berupa barang jadi yang bisa langsung digunakan tanpa perlu diolah kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis konsentrasi industri. Analisis konsentrasi industri ini dapat menggunakan dua perhitungan. Yang pertama menggunakan CR dan yang kedua menggunakan HHI. Pada kali ini, kelompok kami akan menggunakan perhitungan CR. Pada perhitungan di atas dapat diketahui bahwa industri telekomunikasi berada di pasar monopoli karena memiliki persentase 97,31%. Namun jika dilihat dari kenyataannya, industri telekomunikasi ini tidak sesuai dengan karakteristik pasar monopoli, yaitu terdiri dari satu penjual yang menguasai pasar. Tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual di pasar tersebut. Penjual di monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya. Sehingga kelompok kami memutuskan untuk menetapkan industri telekomunikasi ini ke dalam pasar oligopoli. Karena industri ini sesuai dengan karakteristik pasar oligopoli. Adapun karakteristik dari pasar oligopoli yaitu terdiri atas sekelompok kecil perusahaan. Barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak. Periklanan sangat penting dan intensif. Adanya saling ketergantungan antar perusahaan, dan yang terakhir harga jual tidak mudah berubah. Selanjutnya, dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Pasar oligopoli memiliki kurva permintaan berbentuk patah ke dalam. Bentuk patah ke dalam merepresentasikan dua perilaku oligopoli dalam persaingan harga untuk merebut pembeli. Jika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan ikut menurunkan harga yang lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan konsumennya, sehingga kurva permintaannya akan sangat inelastis di bawah. Sebaliknya, jika ada perusahaan yang menaikkan harga, maka perusahaan lainnya tidak akan mengikutinya. Meskipun mengikuti harga perusahaan, akan menaikkan harga sedikit saja, sehingga kurva permintaannya berbentuk elastis di bagian atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.